Ya udah kesal kayaknya Syekh Fauzan ini. Ya padahal kalian belajar di sini kata Syekh bukan setahun 2 tahun. Tapi tahunan. Ya, tapi masalah kayak gini masih ada aja yang mempertanyakan gitu. Dan selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya tentang orang yang cacat atau mengurangi syarat-syarat dari la ilallah, maka itu pun tidak teranggap sebagai seorang muslim. Kita lanjutkan di halaman 17. Ya, su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Shalih ditanya, hal nusalli wara'al imam alladhi yad'ul awliya'a wal amwata? Apakah kita salat di belakang imam yang mereka meminta kepada wali-wali dan orang-orang yang mati? Jelas nggak nih pertanyaannya? Boleh nggak kita sholat di belakang yang kita tahu orang ini memang kerjanya meminta kepada wali, pada mayit, bertabaruk dengannya, kemudian bertawassul dengannya, dipanggil ila hadrati siapa? Abdul Qadir Jailani, ila hadrati kaum muslimin seluruhnya dan seterusnya. Itu sedang tawassul. Cuma sedang apa nih? Supaya menurut dia kalau tawassulnya ke Abdul Qadir atau kepada Nabi, maka ini adalah sosok-sosok wali, orang dekat para anbiya yang bisa lebih cepat mengabulkan doa kalau lewat perantara dia. Mafhum? Bisa dipahami ini pertanyaannya? Apa jawabannya sih? La, kata beliau. Tidak, maksudnya tidak boleh sholat di belakangnya. Yad'ul awliya'a wal amwata hadza musyrik. Yang meminta kepada wali, kepada mayit, kepada yang sudah mati, hadza musyrik. Maka orang ini dicap musyrik. Laisa lahu salatun. Tidak ada baginya salat. Enggak sah salatnya. Karena yang sah salatnya adalah orang yang beriman, orang muslim. Antum sekarang menjadikan dia sebagai imam. Nanti salatnya juga yang si makmum tidak sah. Terkadang orang berdalil dengan bid'ah. Biarkan bid'ah imam buat imam, kita mah buat kita sendiri. Itu dalam perkara bid'ah, jangan disamakan. Dan bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Nah sekarang kita bicara masalah syirik besar. Orangnya musyrik. Dan kita tahu bahwasanya memang imam ini prakteknya seperti itu. Maka tidak boleh sholat di belakangnya. La tusallu khalfahu, tidak boleh sholat di belakangnya. Walakin bayyinu lahu, akan tetapi jelaskan kepada dia. Yumkin annahu jahil wala yadri, bisa jadi dia ini jahil dan tidak tahu. Lihat, ada dua masalah di sini. Pertama, saya menghukumi dia musyrik, tapi satu sisi dia jahil. Dan ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang Murji'ah. Mereka menganggap kalau jahil berarti dapat uzur. Kalau ada uzur jahil berarti tidak boleh ditakfir. Begitu juga kalau sudah dikafirkan berarti tidak ada uzur. Ini dua hal yang berbeda, tidak boleh dicampur adukan. Anda pahami nih? Ada dua titik nih, ada dua temu seperti iradah kauniyah dan iradah syariah. Kalau ada iradah kauniyah belum tentu iradah syariah. Begitu juga kalau ada iradah syariah belum tentu iradah kauniyah. Tapi terkadang bisa ketemu dua-duanya. Contohnya kita sholat maghrib, sudah terjadi? Sudah, berarti iradah kauniyah. Sekarang sholat maghrib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai, berarti iradah syariah. Terkumpul dua. Tapi kaidahnya tidak otomatis kalau ada kauniyah berarti syariah juga ikut. Tidak otomatis kalau Allah cintai terhadap sesuatu berarti akan terjadi. Betapa banyak Allah mencintai perkara-perkara yang dari syariat, tapi apakah terjadi semua pada manusia? Tidak. Atau ingat aja ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kauniyah, itu penciptaan manusia dan jin. Ada iradah syariah, yaitu ibadah. Apakah sekarang manusia dan jin semuanya ibadah kepada Allah? Tidak. Berarti tidak melazimkan ketika ada kauniyah ada syariah atau syariah ada kauniyah. Begitu juga uzur bil jahal, mafhum, dengan takfir, itu dua poin yang berbeda. Belum tentu kalau ada uzur berarti tidak ditakfir. Begitu juga belum tentu kalau dia dikafirkan berarti tidak ada uzur.
Jadi Mami, kasih contoh. Nih sekarang Syekh rahimahullah mengkafirkan dia nggak dengan kata musyrik? Mengkafirkan. Ya, bisa dipahami ya? Mengkafirkan. Terus kata Syekh, jelaskan kepada dia, bisa jadi dia apa? Jahil. Mafhum? Tapi dalam bab penamaan dia tetap dinamai sebagai apa? Musyrik. Tapi apakah otomatis berarti dia langsung dihukumi? Ketika kita cap dia musyrik, kita kafirkan dia karena dia musyrik, apakah otomatis akan turun hukum kepada dia? Tidak lazim. Bisa dipahami ya? Tidak lazim langsung dibunuh, dipenggal, dihalalkan darahnya. Kemudian diceraikan dia dengan siapa? Suami istrinya. Terus langsung kekal di dalam neraka, enggak lazim. Bisa dipahami ya? Ketika kita kafirkan dia, ya bisa jadi dia dapat uzur untuk bab apa? Bab eksekusi di dunia maupun di mana? Di akhirat. Tapi ada juga yang bisa kita kerjakan secara pribadi. Ya ini contohnya, tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau urusan nyawa dia, dihalalkan darahnya, bukan urusan kita. Ya harus disidang dulu, ada pengadilan, interogasi dan seterusnya. Bisa jadi dia dapat uzur. Tapi bab takfir tetap ada. Kalau menurut Murji'ah, kalau sudah ditakfir, berarti udah otomatis nggak ada uzur sama sekali buat dia. Makanya mainnya perasaan. Ente main kafir-kafir aja berat ini hukumnya kata dia. Nanti kalian nggak bisa begini sama ininya, nanti begini, nanti begini. Ya, berarti kalian harus menceraikan dia, berarti kalian harus menghalalkan dari dia. Nggak lazim. Karena itu bukan hak kita. Itu punyanya siapa? Pemerintah. Sedihami ya. Jadi ada dua poin nih. Uzur bil jahl, ya dispensasi karena kebodohan, dan bab takfir. Jangan otomatis dua-duanya. Ya, walaupun bisa juga masuk, tapi jangan kaidahnya langsung otomatis. Bisa jadi ketika dia melakukan kekufuran, kemudian kita takfir, ya setelah disidang ternyata memang dia kufur, ya sudah. Kena berarti ada uzurnya, ada pengkafiran, dan di situ apa? Dia tidak bisa menerima uzur. Misalkan lagi ada orang pedalaman melakukan kesyirikan, nyembah patung, nyembah pohon, dapat uzur dia? Dapat. Kenapa? Karena memang dia terisolasi, dijauh di sana. Karena dia nggak tahu Al-Quran, nggak tahu ya apa itu Islam, nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala, nggak tahu Nabi Muhammad SAW. Melakukan kesyirikan dapat uzur. Tapi apakah tidak dikafirkan? Dikafirkan tidak? Kafirkan, bakal ijma. Ya, orang-orang ahlul fatrah ketika melakukan kesyirikan dinamai dia kafir di dunia. Bisa dipahami sampai sini? Ya, kalau orang-orang Murji'ah, kalau saya takfir, berarti apa? Ada otomatis dia, nggak ada uzur lagi dia. Ya langsung diginin, enggak lazim. Bisa dipahami ya? Atau dia katakan kalau ada uzur bil jahl berarti otomatis tidak boleh ditakfir, enggak juga. Kayak ini tadi saya bilang dia jahil, tapi toh tidak lepas dari hukuman syekh bahwasanya hadza musyrik. Bisa dipahami ya? Ya antara kejahilan dengan takfir itu dua poin yang berbeda, jangan dibilang otomatis. Nah ini syubhatnya Ibrahim Ruhaili, ya, yang dia teruskan dari Daud ibn Jirjis. Jadi kalau ditanya siapa sih awal mula yang mencetuskan begini ini, ya namanya Daud ibn Jirjis, musuh dakwah at-tauhid, ya hidup di masa cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, di masanya Syekh Abdurrahman ibn Hasan, penulis kitab Tauhid. Ya dulu muncul namanya Daud ibn Jirjis dari Irak, Baghdad. Awalnya menampakkan sunnah, masya Allah luar biasa. Tapi lama-lama dikasih panggung, nggak taunya ketahuan pas belajar apa? Tauhid. Langsung dibantah rame-rame. Bahkan dibantah, ya dari sisi nama kayaknya cocok ini dengan iblis. Jirjis dengan apa? Iblis. Kata Syekh Muhammad, kata Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Ternyata bukan hanya cocok dalam lafaz, tapi cocok juga dalam pemikiran dengan iblis. Sama namanya Daud ibn Jirjis. Itu rame-rame diangkat perkaranya sama Syekh Abdul Latif, sama tadi Syekh Abdurrahman ibn Hasan dan seterusnya dari para ulama. Ya Syekh Abdullah Al-Butain ketika itu, banyak para ulama nulis buku membantah Daud ibn Jirjis, yang memberikan apa? Adanya korelasi. Kalau dia dapat uzur karena kejahilan, berarti tidak boleh dikafirkan. Lihat ini, saya katakan dia jahil, tapi tetap dia dalam bab penamaan dikatakan apa? Musyrik. Anggaplah orang misalkan jahil nggak tahu hukum mencuri, tetap aja dia dinamain apa? Mencuri begitu. Adapun hukum jangan memang apa? Langsung, jangan otomatis.
Ya, walaupun pukul sekali nggak apa-apa. Itu pun dibahas di kitab-kitab fikih ya. Dia mencuri, tak pegang dulu kan biar dia nggak lari, dia apain? Tampol dulu sekali itu, pukul dulu perutnya. Ya, asal jangan pukul apa? Kepala ya. Dilarang pukul apa? Kepala. Pukul apa kayak badannya dulu supaya apa dia tidak lari. Tapi langsung potong tangan jangan. Itu bukan tugas kita. Bisa dipahami ya. Tapi dalam bab penamaan tetap dia dinamain. Walaupun dia ngaku saya jahil, tetap ente dinamain jahil. Tapi kalau menurutnya Daud bin Jurus kalau jahil berarti tidak boleh dinamai. Dan kalau sudah dikafirkan berarti tidak ada dispensasi harus kena hukum baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Tidak lazim. Bisa dipahami nih titiknya. Ya, ketika kita kafirkan tidak melazimkan harus langsung jatuh hukum dunia maupun hukum akhirat. Ya, ketika dia ada uzur kejahilan tidak otomatis tidak dikafirkan. Tapi tetap dikafirkan. Ya, lihat bagaimana Syekh menghukumi hadza musyrik, tapi kata Syekh jelaskan kepada dia, bisa jadi dia jahil dan tidak ngerti. Tapi dalam bab penamaan tidak bisa lepas. Dalam bab penamaan apa? Tidak bisa lepas. Ya, bayyinu lahu, jelaskan kepada dia, sahihu lahul aqidah, benarkan bagi dia akidahnya dia. Tapi sekali lagi ketika kita tahu dia adalah orang yang mengerjakan praktik kesyirikan, tidak boleh apa? Salat di belakangnya. Bisa dipahami nih? Hah? Ijma ini. Ya, apa? Ijma. Ya, kalau antum belajar nanti kita fikih, orang yang melakukan kebid'ahan aja khilafnya luar biasa. Apalagi ini yang melakukan apa? Syirik besar. Jadi jangan anggap remeh. Ya, siapa imam kita di depan padahal dia ngerti, padahal dia apa? Tahu. Kasihan. Ya, bisa jadi salatnya tadi tidak diterima di sisi Allah. Lanjut, su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hal yajuzu lana an nusalliya khalfal imam as-sufi al-ma'rufi bihadzal amr? Bolehkah kita salat di belakang imam ya sufi yang ma'ruf dengan perkara-perkara ini, yaitu perkara kesyirikan? Jawab, idza kanat bid'atuhu la tukhrijuhu minal Islam yusalla khalfahu. Apabila bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka boleh sholat di belakangnya. Ya, karena sufi juga mungkin ada yang melakukan kebid'ahan. Jadi saya ngasih kaidah umum saja. Selama dia melakukan bid'ah tapi tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman, maka boleh sholat di belakangnya. Ma istibdalihi bi ghairihi in amkana, bersama mengganti dia, itu lebih baik kalau memungkinkan. Ya, ini makanya yang jadi ngaku salafi harus bisa juga, Pak. Minimal baca lah Al-Fatihah, surat-surat pendek. Nanti antum sudah pakai jubah, disuruh maju, bapak aja panjangan aja. Ya udah bismillah maju. Ya, mumpung lagi dikasih kesempatan apa? Maju. Jangan ya udah jenggotnya besar gitu tapi suruh baca apa? Al-Fatihah masih ini. Ini kan taksir namanya. Ya, seharusnya ahli tauhid itu lebih aula untuk maju di depan menjadi seorang apa? Imam. Ya, walaupun hanya sekedar dia mungkin di Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Ya, tidak mesti harus Al-Baqarah, tidak mesti harus ini. Ya, dia mungkinkan saja beberapa surat yang itu bisa dia pakai ya mungkin di masyarakatnya ketika disuruh jadi apa? Jadi imam. Kemudian wala tatruk salata al-jamaati, dan jangan tinggalkan salat jamaah. Wa amma idza kana sufiyatuhu tukhrijuhu anil Islam. Tapi kalau sufiyahnya mengeluarkan dia dari Islam karena praktek-praktek kesyirikan, ka'an yad'u ghairallah, seperti meminta kepada selain Allah, wa yadbaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, fa hadza la, maka yang seperti ini tidak boleh. Maka yang seperti ini apa? Tidak boleh. Sufiyun au ghairu sufiyin, baik dia orang sufi maupun bukan sufi. Ma tajuzu salatu khalfahu, tidak boleh salat di belakang. Jadi intinya sekali lagi saya kasih kaidah. Ya, kalau dia melakukan syirik besar udah tinggalkan. Enggak usah salat apa? Di belakangnya. Gampang atau gampang? Waduh, semuanya begini lagi. Nah, nanti bisa dikasih sama saya juga solusi. Ya, kalau dia bisa panggil tetangganya, panggil saudaranya, panggil anak, ya udah jamaah di situ. Selesai. Ya. Memang berat. Ya, Islam di akhir zaman begitu mau diapain? Maunya slow-slow. Maunya apa? Gampang-gampang. Udah enak di sini, ada mahat, alhamdulillah. Antum beli rumah di situ di sebelah. Ya. Beli tanah tuh kosong samping. Bisa enak, tiap saat bisa kemana? Masjid. Ada taklim, ada apa sekolah dan seterusnya.
Ya, itu juga min bab majmu'ah itu, min bab izharul quwah itu. Menampakkan apa? Kekuatan. Kalau di sana di sini akhirnya apa? Lemah. Apalagi kalau sudah sendirian di sana. Mungkin kalau berkumpul kuat ya, tapi kalau sudah sendirian pencar. Aduh, gimana nih? Ya, tapi kalau dia berkumpul ya bersama Ahlussunnah, bersama Tauhid akan memiliki apa? Power gitu. Kita lanjutkan lagi. Su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah fi qaryati masjidun wahidun. Di desaku ada satu masjid. Litijaniyah. Ya, thariqah Tijaniyah. Ya, salah satu thariqah apa? Sufi. Ada kalau di Sumatera Barat apa namanya? Naqsyabandiyah misalnya. Apa lagi? Banyak ya macam-macam. Wa yaf'aluna bid'ahum fi hadhil masjid. Dia mengerjakan bid'ah-bid'ah mereka di dalam masjid. Fahal idza shallaitu fi baiti ma'a usrati fihi mahdzur? Maka apabila aku sholat di rumahku bersama keluargaku, apakah ini dilarang? Ya, jadi dia ngerti nih, di desanya ada satu masjid tapi praktek kesyirikan luar biasa. Jadi beliau bertanya kepada Syekh Fauzan, gimana kalau saya sholatnya di mana? Di rumah tapi bersama siapa? Keluargaku. Apakah ini mahdzur? Mahdzur itu dilarang. Ya, apakah ini haram? Ya, beliau berkata, syuf itu artinya lihat, perhatikan. Ya, ahadan min jiranika, salah seorang dari tetanggamu. Wa ikhwanika, atau saudaramu. Lihat, kata beliau, syuf itu biasa orang Arab pakai syuf gitu. Perhatikan itu atau lihat. Ada enggak salah seorang dari tetangga atau saudaramu? Hutu lakum musalla. Hutu itu bikin, ya, satu musalah kecil untuk kalian, wasallu fihi, dan sholatnya di dalamnya. Ya, kayak kasus Ibnu Mas'ud aja, nggak mau sholat di masjid Ibnu Mas'ud, bikin apa dia? Antum udah belajar tauhid, yang ngepapul gitu sholat di sana, di mana lagi? Enggak gitu lah. Harus punya apa namanya prinsip gitu. Ya mereka aja punya prinsip, asal kita kalah itu. Bukan adu-adu kuat, tidak. Ya justru inilah tuntunan. Memang kalau mau dilihat ahlul bidah itu nggak selamanya dia keluar betul total, tidak. Pasti ada beberapa yang diambil dari al-haq gitu. Cuma kadang penempatannya keliru. Yang ahlul haq dibilang ahlul batil, kemudian diterapkan tidak boleh sholat di belakang ahlul batil. Karena itu memang ada dari zaman ya terdahulu gitu. Diajari di dalam kitab-kitab fikih gitu. Mafhum? Wa idza lam yakum indaka ahadun, apabila tidak ada di sisimu seorang pun, fasalli fi baitika ma'a auladika, salat di rumahmu bersama anak-anakmu, wa ma'a ahlika, dan bersama istrimu. Itu juga berjamaah. Ini dengan berjamaah. Yang penting patokannya kita tahu ini imam memang melakukan praktek apa? Kesyirikan. Ya, adapun nanti yang tidak mengkafirkan besok pagi kita bahas lebih detail. Sekarang kita bahasnya imam ini memang melakukan praktek apa? Kesyirikan. Jelas ini zahir. Nah sekarang nanti ada kasus kedua. Ya, imam ini melakukan kesyirikan, ada orang datang. Namanya sama Joko lagi. Joko Bambang lagi. Yang ini nggak mau mengkafirkan ini nih. Nah gimana kalau kita sholat di belakang Bambang ini? Nah nanti pagi insyaallah. Ya, jawabannya. Karena kita bahas yang apa? Yang gamblang dulu, yang jelas dulu nih. Yang kalau yang ini masih samar-samar ini. Ya, kalau yang samar-samar ini perlu didudukkan perkaranya, terutama antum pahami konsep la ilaha illallah dengan baik dan benar. Nanti dengan pendekatan pemahaman, insyaallah taala bisa dimengerti, bisa dipahami. Beserta apa? Dalil-dalil yang akan kita bahas insyaallah taala. Ya, ini jawaban dari apa? Syekh. Kadang orang itu kan fatwa. Itu kan apa namanya ijtihadnya Syekh. Ya dilihat juga fatwa dalam hal apa ini. Kalau dalam hal-hal fikih yang di situ ada ijtihadiyah, ya boleh saja ente bilang itu kan fatwanya Syekh Fauzan. Saya punya fatwa yang lain terserah. Lah ini dalam perkara apa? Perkara tauhid, perkara iman. Masa Syekh di situ berijtihad? Ya. Masa tidak diajarkan dari zamannya salaf? Ini diajarkan, cuman ya tadi sudah digabung-gabung antara masalah fikih dengan masalah apa? Masalah ya tauhid. Bahkan sampai ada yang mengatakan ya berdoa meminta kepada mayit itu dikiaskan dengan fikih akhirnya. Ada yang bilang mubah, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ya.
Dan haram ini ya tidak sampai mengeluarkan akhirnya. Disamakan antara bab-bab perkara akidah dengan perkara-perkara apa? Fikih, padahal berbeda. Padahal apa? Jelas kedudukannya berbeda. Bisa dimahami ini ya. Kita lanjutkan lagi, ini pertanyaan masih berkaitan tentang sholat di belakang imam yang mengerjakan syirik besar. Su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah fi biladina Senegal. Di negeri kita Senegal. Di sini tulisannya Senegal, berarti apa? Senegal. Ya, Senegal banyak muslimnya. Ya, dulu lagi anak SMP apa? El Hadji Diop ya, kenal. Senegal ya? Ya, kayaknya dia. Oh, tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Si Diop. Ya, kalau Mane mana Mane? Mane mana? Hah? Afrika mana dia? Gak tahu Mane. Yang main bola nih. Apa dia? Senegal juga, Senegal ya. Fi biladina Senegal, aktsarun nas ala tariqati Tijaniyah. Kebanyakan manusia di atas tariqah tarekat Tijaniyah. Alladzina indahum guluwun fil bid'ah wal qubur. Mereka memiliki gulu ekstrim di dalam kebidahan dan kuburan. Hal idza araftu ahadan min haula'i. Apakah apabila aku tahu salah seorang dari mereka wa huwa imamu masjidin, dan dia menjadi imam masjid, hal yajuzu li an usalliya khalfahu, apakah boleh bagiku untuk sholat di belakangnya? Lihat, yang penting patokannya antum tahu kalau dia memang pelaku apa? Kesyirikan. Tapi kalau nggak tahu ya sudah sholat saja. Tapi nanti babnya ada bab wara itu kehati-hatian. Ya, beristihad antum ya, kalau modern begini sih kayaknya sih sama ini gengnya gitu. Tapi selama dia tidak tahu ya sudah sholat saja di belakang. Ini sekarang masalahnya apa? Kita tahu kalau dia adalah pelaku kesyirikan. Jawab, la, jangan. Alladzi ta'rifu annahu 'ala tariqati tijaniyah la tusalli khalfah. Yang kamu ngerti bahwasanya dia di atas tarekat Tijaniyah, jangan sholat di belakangnya. Gak sah salatnya. Ijma ini sekali lagi. Ya, sholat di belakang ahli syirik, di belakang orang-orang yang melakukan syirik besar, tidak diterima sholatnya bil ijma. Ya, bil apa? Bil ijma. Ijma dalil. Mafhum? Apalagi ijmanya dari kalangan salaf. Ya, dari kalangan apa? Para sahabat. Mafhum? Nah, ini belajar tauhid makin kesini makin kesana nanti nih. Ya, terus gimana maunya? Yang slow-slow aja. Hah? Yang slow-slow aja Ustaz. Tauhid itu artinya begini, la ma'budu bihaqqin illallah, selesai. Syaratnya 7, bacain 1, 2, 3, selesai. Rukunya 2 doang, nafi dan apa? Itsbat, selesai. Paham hadirin? Paham. Ya udah, subhanakallahumma wa bihamdika, selesai. Tapi nggak tahu aplikasinya gimana. Lah buat apa belajar? Buat apa? Belajar. Buat apa Nabi sampai ribut sama kaumnya, ribut sama omnya, ribut sama bibinya, ribut sama masyarakatnya? Ya, karena apa? Dakwahnya dakwah tafsil, dirinci sesuai dengan wakil, dengan kenyataannya. Coba kalau orang musyrik cuma dibilang, wahai kaum Quraisy, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya mereka juga sedang beribadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Ya, mereka juga yakin tawasul itu bukan syirik. Jadi apa ya? Oh, tapi ketika itu dibilang syirik, ya mafhum pelakunya musyrik, keluar dari dinul Islam, keluar dari agamanya Ibrahim, marah dia. Ya, ente main kafirin kita aja katanya. Ya, jadi Ahlus Sunnah itu bukan takfir, ya mengkafirkan karena sebab dosa besar, tidak. Tapi kita mengkafirkan karena mereka melakukan syirik apa? Syirik besar, sebagaimana Allah kafirkan mereka. Lagi lanjut pertanyaan lagi. Su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hal yajuzu salatu fil masajid sufiyah wa takunu hadhihi salatu salatan sirriyah la jahriyah. Apakah boleh salat di masjid-masjidnya orang-orang sufi? Yang salat itu adalah salat sirriyah. Itu sirriyah salat zuhur, asar, ya. Dan juga salat apa? Jahriyah, bukan salat jahriyah. Salatnya adalah salat sir, bukan salat apa?
Jariyah berarti cuma zuhur dan apa? Asar. Jawab, la, enggak boleh kata Syekh. Idza kana inda sufiyah syirkiyatun. Apabila di sisi orang-orang sufiyah itu ada praktek-praktek kesyirikan. Ya. Ini sekali lagi bukan bab mengkafirkan secara global, tidak. Tapi patokannya kita masing-masing punya ilmu, kemudian kita lihat realita di sekitar kita. Ya, kita hukumi sesuai dengan apa yang ada gitu. Ya, bukan mengkafirkan secara global, tidak. Makanya kata Syekh di sini, kalau memang di situ ada syirkiyat, ya sudah nggak boleh sholat di belakangnya. Dan kita yang paling tahu dengan kondisi kita di kampung kita, bagaimana kondisi masjid atau musola yang kita tempati di situ. Ya, wah itu mah emang semuanya, ya gimana lagi? Hah? Tadi kan sudah juga ada fatwa, kalau memang sanggup untuk cari orang, bikin saja. Ya, musola kecil atau di rumahnya, ya, atau nggak bisa juga sholat bersama anaknya, sholat bersama keluarganya. Bukan berarti kita menutup diri, tidak. Tetap dia bermuamalah, dia boleh berdagang dengannya, dia boleh sapa karena dia tetangganya, masih boleh dia kasih hadiah karena dia tetangganya. Ya, dia masih boleh birrul walidain kalau itu bapak ibunya. Ya, karena tadi sekali lagi orang-orang Murji'ah menganggap kalau kita sudah cap dia, kafirkan dia, berarti otomatis langsung kena hukum semua. Enggak mesti. Ya, masih ada bab-bab yang kita diperbolehkan, terutama dalam masalah-masalah dunia. Kemarin kita pas lagi bahas bab kafiran itu, ada beberapa poin yang masih dibolehkan, seperti birrul walidain, itu masih boleh. Ya, dagang, ya, atau nyewa dia karena dia tenaga ahli. Ya, atau berobat kepada dokter, dokternya apa nih? Kristen, ya nggak masalah. Karena apa? Dia punya keahlian, punya apa? Punya skill itu. Mafhum. Yang ngerancang Saudi itu ada jamrot itu yang lempar jumroh. Kan itu gede, itu besar tuh. Itu arsiteknya siapa? Bukan orang muslim. Ya, orang Perancis, orang apa itu. Ya karena dia punya skill, kemampuan untuk apa? Membuat ya desain dan seterusnya, boleh saja. Mafhum. Ya, ketika Syekh bin Baz nyewa orang Amerika buat menghalau siapa? Saddam Hussein. Karena memang boleh, ternyata dibayar tuh polisinya, tentaranya, ya pokoknya sekian berapa miliar dibayar supaya menghalau pasukannya siapa? Saddam Hussein. Tapi orang yang ngerti, wah, Syekh bin Baz berkoalisi dengan siapa? Amerika. Padahal itu disewa supaya apa? Ya, pasukannya Saddam ini mau nyerang, itu perang Teluk, dihalau oleh siapa? Amerika. Udah selesai, ya sudah. Akadnya sudah selesai, karena cuma untuk menjaga, ya sudah selesai. Ya. Jangan berarti kalau kita bab pengkafiran berarti otomatis. Ya, memang ada beberapa hukum yang harus dia jalankan secara pribadi, seperti tadi contohnya, tidak sholat di belakangnya. Tapi kalau sampai memisahkan dia antara suami dan istri, bukan tugas kalian, tugasnya hakim. Menghalalkan darah dia bukan tugas kita, tugasnya siapa? Hakim. Nah, kan yang jadi pertanyaannya lagi, sekarang ada enggak yang menjalankan itu dari hakim? Kalau enggak ada, ya sudah, mau apa? Hah? Atau mau demo? Apa yang mau didengar? Jadi ya seharusnya gitu, ditangkap kemudian diadili di sidang. Nah, masalahnya kan nggak ada undang-undang melakukan kesyirikan, nggak ada. Ya ini besok katanya dapat berita di Cituis, besok mau mengadakan pesta laut. Ya, gotong kebo. Besok hari Ahad di Cituis. Ayo berani. Siapa? Ya, kan lihat-lihat juga kan. Kalau tuh berani untuk terjun, pasti lihat pertimbangan, kan ada fikihnya. Masa antum dengan konyolnya masuk ke situ? Wahai manusia, kalian telah melakukan kesyirikan, kalian kafir. Waduh, habis antum nanti. Minimal antum datang ke Pak Polisi, Pak, boleh nggak saya dikawal gitu? Saya mau menyampaikan aspirasi. Bahasanya aspirasi. Ya, kalau kata polisinya jangan nanti bikin keributan lagi nanti seterusnya. Ya kan, lihat masalah aja juga. Apa? Ya pernah ke Cituis kan? Nggak tahu lagi Cituis. Yang sana tempat ikan itu. Daerah Mauk ya, ke sana terus apa? Tanjung Kait. Ya, yang ke Papua Aji sana lagi ya. Ya, nah kalau nyari ikan ke sana. Terus nggak boleh anak beli ikan di sana. Ya nggak apa-apa beli ikan. Namanya jual beli.
Ya, walaupun tukang ikannya gininya gede-gede nih apanya, jimatnya, ya gede-gede sekali lagi motong ikan, ini mah gede-gede benar. Ya, pakai apa itu bang? Wah ini sakti kita nih, akar apa tadi? Ya, pesta laut ngapain itu potong kebo? Ya, tanda apa dia? Tanda syukur supaya diberkahi hasil apanya? Hasil tangkapan ikannya. Ini syirik besar. Ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cuma bisa apa sekarang? Ngingkari dalam apa? Dalam hati. Ya. Apalagi yang bisa? Itu yang paling minimal itu, paling kadar minimal, jangan sampai lepas. Jangan sampai apa? Hilang. Mafhum? Kita baca ulangi. La, kata beliau, jangan salat di belakangnya idza kana inda sufiyati syirkiyatun, apabila di sisi orang-orang sufiyah ada praktek-praktek kesyirikan. Wa yu'linunaha fil masjid, dan mengiklankan di dalam masjid. Wa imamuhum ya apa nih? Yu'khadhu alaih annahu innahu bid'ah syirkiyatun fala yusalla khalfahu wa la yusalla ma'ahum, sallu fi makanin akhar. Ya, jadi imamnya ya'khudhu alaih, maksudnya mengambil pengumuman itu ya, atau di sisinya ada kebid'ahan dan juga kesyirikan, tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh sholat bersamanya, dan sholat di tempat yang lain, kata beliau. Sholatnya di mana? Di tempat yang lain. Lagi berapa kali itu banyak pertanyaan tentang sholat. Man ya'taqidu fi salihin annahum yanfa'un aw yadurrun. Ada orang yang meyakini orang-orang soleh bisa memberi manfaat dengan sendirinya, bisa memberikan mudarat. Hal tajuzu salatu khalfah. Apakah boleh kita salat di belakangnya? Jawab la. Alladhi ya'taqidu anna salihina yanfa'una aw yadurrun min dunillah hadza musyrik. Orang yang meyakini ada orang saleh bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat dari selain Allah, maka orang ini apa? Musyrik. La tasihhu salatuhu huwa fi nafsih. Tidak sah salatnya dia sendiri, tidak sah. Fa kaifa tasihhu salatun man khalfahu? Bagaimana bisa sah salat orang yang ada di belakangnya? Oh, dia aja gak sah salatnya, apalagi orang yang di belakangnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa pertanyaan masih seputar tentang apa? Salat. Ya, hampir sama sih semuanya apa? Tentang masalah apa? Salat. Lagi dikit lagi. Hal yajuzu salatu khalfa sufil kuburi? Wa hal hunaka farqun baina awamis sufiyah wa ulamaihim? Apakah boleh sholat di belakang sufi kuburi? Ya, kuburi ini penyembah apa? Kuburan. Dan apakah di sana ada perbedaan antara yang awam dari orang sufi dan para ulamanya? Al-jawab, alladzi yusyriku billah la tasihhu salatu khalfah. Sekali lagi saya memberikan kaidah saja. Ya, tidak membedakan mana yang awam, mana yang apa? Ulama, karena itu nanti perkaranya bid'ah. Ya, kalau bid'ah memang dibedakan antara yang alimnya sama yang apa? Pengikutnya. Tapi kalau masalah syirik besar enggak. Saya ngasih kaidah saja. Ya, orang yang menyekutukan Allah tidak sah salat di belakangnya. Ya, jadi kalau ada imam yang menyekutukan Allah SWT, kita salat di belakangnya, mafhum tidak sah. Walau kana jahilan ma tasihhu salatu khalfah. Walaupun orang tadi jahil, maka tidak sah salat di belakang. Lihat sekali lagi, saya memberikan hukum dia jahil dan memberikan hukum juga apa? Musyrik. Mafhum ya? Berarti kan jahil ini uzur kan anggapannya. Ya kalau di sisi orang Murji'ah, kalau ada jahil berarti kan uzur, berarti tidak boleh diapain? Dikafirkan. Tapi tidak lazim. Ya, bisa jadi dia jahil tapi tetap diapain? Dikafirkan. Bedakan sekali lagi bab penamaan, bab hukum apa? Dunia. Hukum dunia itu apa? Dipisah suami istri, dihalalkan darahnya, kemudian tidak boleh mewarisi. Itu nanti setelah ketuk palu dari siapa? Hakim. Makanya kalau antum dapat ulama yang bilang mengkafirkan itu babnya para ulama, maksudnya dalam memberikan hukum dunia, ya bukan dalam bab penamaan. Bisa dipahami ya? Nah, ini kadang bercampur aduk antara beberapa masalah, akhirnya dimasukkan. Itu ente bilang dia musyrik nggak boleh, ini harus diserahkan kepada
ulama. Nggak begitu konsepnya. Bisa dipahami ya? Jadi intinya tuh bedakan tadi, sebagaimana ada iradah kauniyah dan iradah apa? Syariah. Kalau ada iradah kauniyah, belum tentu ada iradah syariah. Ini bahasanya belum tentu. Walaupun bisa juga ada kauniyah, ada syariah bergabung. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau ada orang kena uzur jahil, belum tentu mafhum. Ya, berarti dia tidak boleh dikafirkan. Bisa ya, dia ada uzur dan dia dikafirkan. Ada nggak yang dia ada uzur tapi tidak tidak dikafirkan? Ada juga. Contohnya anak kecil. Anak kecil antum lihat sujud di kuburan. Wah, anak kecil ini kafir ini. Ya enggak. Karena dia apa? Anak kecil. Atau ada orang gila, ada lihat gambar matahari disembah-sembah. Uzur dia emang gila. Mafhum, tapi dikafirkan enggak? Enggak. Karena memang dia orang apa? Orang gila. Nah sekarang kita lagi ngomong orang sehat, waras, kehendaknya sendiri, akalnya ada, nggak dipaksa. Itu kita bahas. Anggap dia jahil sekalipun, maka ya tidak melazimkan tidak ada pengkafiran terhadapnya dalam bab penamaan. Tapi bisa jadi dapat uzur dalam bab apa? Eksekusi. Tapi nanti setelah iqamatul hujjah. Jadi iqamatul hujjah itu dalam babnya apa? Bab tentang hukuman eksekusi. Sebetulnya segampang itu sih, semudah itu seperti itu. Ya, bagi orang yang mau punya hati gitu, mau mencari. Tapi kalau ya sudah banyak virusnya ya susah. Terapi lagi, balik lagi, terapi lagi. Ya. Sama orang udah diurut, sembuh enak nih Pak, seger gitu. Pas balik pantangan lagi, aduh gini lagi. Iya, diapain lagi? Diulangin lagi. Pelan-pelan saja. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Kemudian tadi lanjut lagi tadi mana tadi hilang ini? Tadi halaman berapa? Kok jadi hilang? Rajulun sufi tadi. Kok? Oh yang ya'taqid tadi ya. Hada musyrik, ini orang musyrik, la tasihu salatuhu huwa fi nafsih. Sudah yang tadi itu. Sudah itu tadi kan terakhir. Oh yang sufi yang ada perbedaan itu ya. Walau kana jahilan ma tasihu salah khalfah wa indahu syirkun. Walaupun orang itu jahil tidak sah salat di belakangnya dan di sisinya ada kesyirikan. Yad'u ghairallah, dia minta kepada selain Allah. Yadbahu li ghairillah, yanzuru li ghairillah, nyembelih untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah, ma tasihhu salatu khalfah, tidak sah salat di belakangnya. Amal mubtadi', nih perhatikan, amal mubtadi' alladzi bid'atuhu duna syirk, yang bid'ahnya di bawah kesyirikan. Indahu maksiyah wa indahu bla bla bla, dia punya maksiat dan punya yang lain. Fahada in wujidat, ya, fahada in wajadta ghairahu, kalau kamu dapati selain dia, la tusalli khalfah, jangan salat di belakangnya. Wa ilam tajid illahu, kalau kamu tidak dapat kecuali dia, la takhillu salatul jamaah, jangan lalaikan salat jamaah. Salli ma'al jamaah, salat bersama jamaah. Wa tubayyin lahu, kamu jelaskan kepada dia. Wa tad'uhu ilallah, kamu ajak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau masalahnya apa? Bid'ah yang tidak sampai ya derajatnya mengajak kepada apa? Kekufuran atau kesyirikan. Mafhum ya? Kayak misalkan bid'ah apa yang tidak sampai, ya bid'ah-bid'ah yang sifatnya idofi, bukan bid'ah-bid'ah yang sifatnya i'tiqadi. Contohnya dia zikir berjamaah, itu bid'ah juga, tapi tidak sampai mengantarkan kepada apa? Kufuran. Ya, bahkan kunut aja dikatakan bid'ah oleh para ulama, tapi bid'ahnya yang apa? Idofi. Kenapa disebut idofi? Ada dalilnya, hanya saja lemah. Ya, ini bid'ah-bid'ah yang di bawah kesyirikan. Maka kata Syekh, kalau kamu dapati ada selain dia, sholat bersamanya. Tapi kalau enggak kecuali dia, ya udah sholat aja di belakangnya. Biarkan dosanya ditanggung oleh imam. Buat dia sendiri, buat kita juga apa? Sendiri. Kalau dia pelaku apa? Bid'ah, bukan pelaku apa? Kesyirikan. Nah ini yang nggak bisa dibedain, ini dicampur aduk. Mafhum? Lagi ngomongin apa? Masalah kesyirikan, dia bawanya ke bid'ahan. Ya,
ada dengerin kalau kemarin dikirimin yang itu, sholat di belakang dukun. Waduh, gimana? Kata dia masih sah sholat di belakang dukun. Gimana ceritanya? Apa sih kerjanya dukun? Minta kepada selain Allah. Ya, dengan alasan bisa jadi dia syubhat, bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia nggak ngerti, terus dibawain dalil ya. Bid'ah mereka biarkan untuk mereka, ya untuk kita sendiri. Nah ini dukun ini. Bukan lagi bid'ah, ini dukun. Paham? Ya, apa kerjanya dukun? Ya minta kepada selain Allah, minta kepada jin. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ya, ini kita masih babnya apa? Tarikut tauhid. Ya, tarikut tauhid itu maksudnya orang yang mengerjakan syirik besar. Tadinya dia sudah bersyahadat, mafhum? Ya, dia juga sholat dan seterusnya, tapi dia malah melanggar, melakukan syirik apa? Besar. Itulah yang para ulama sebut dengan tarikut tauhid. Yang meninggalkan apa? At-tauhid. Ya, maka pertama kita hukum dia apa? Musyrik. Ya, dan memang ada yang bisa kita jalankan dari konsekuensinya. Mafhum? Salah satunya apa? Tidak boleh sholat di belakangnya. Ya, anak pernah dengar juga tuh ceramahnya Ustadz itu, Masya Allah, kondang juga Ustadznya. Dia lagi bahas masalah sholat imam tapi tidak bisa baca Al-Fatihah dengan bagus. Lahannya parah, merubah arti. Ya, itu kan dibahas juga dalam fikih. Apa kata si Ustadz jawabnya? Ya, kalau kalau kondisi imam seperti ini, sholat di belakang nggak sah. Dia bilang, terus gimana dong? Kata dia, ya kalau nggak ya udah sholat aja di rumah. Atau apa? Sholat bersama imam tapi niat sendiri. Ya, jadi surahnya dia jamaah, tapi dia sholatnya apa? Sendiri. Apa? Itu dalam perkara lahan itu rusak atau cacat di dalam membaca apa? Al-Fatihah. Yang segitu aja nggak sah sholat di belakangnya. Apalagi ini melakukan apa? Syirik besar. Tapi ketika ditanya syirik besar nggak tahu dah, dia pernah ditanya nggak syirik besar. Jangan-jangan malah kacau jawabannya. Giliran Fatihah rusak, sholatnya nggak sah. Tapi giliran dia melakukan syirik besar, ya sah. Kan rusak timbangannya jadi. Ya walaupun belum ada nemu videonya. Ya terkenal lah ustadznya, Masya Allah, bahas-bahas apa? Fikih. Ya kenal lah namanya. Kasih kode. ANB kodenya. Ya banyak itu cuplikan dia ketika ditanya sholat di belakang apa? Orang yang baca Al-Fatihahnya rusak. Ya dia bilang nggak sah. Emang betul nggak sah. Ya cuma masalahnya coba tanya balik, kalau dia melakukan syirik besar sah nggak sholat belakangnya ya? Kalau dia bilang nggak, kalau dibilang sah kan rusak timbangannya. Lebih parah mana antara syirik dengan salah baca Al-Fatihah? Iya nggak? Ya? Ya khair insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Ibrahim Rahili. Memberi utur kepada mungkin ya, coba nanti ada kalamnya coba kasih. Udah dihapus. Ya, insyaallah. Nah, ya tahdir itu kan lihat maslahat, lihat kondisi kan. Ya, dan itu pertimbangannya kan besar. Ya, terkadang lajnah itu mencukupkan ya udah baca lagi aja kalam terdahulu tahun 90-an. Itu nggak usah dibikin kalam baru. Ya, ketika mereka membantah Syekh Rabi', ya lajnah daimah tidak bikin bantahan baru. Kenapa? Karena sama dengan apa yang pernah tercetus di tahun 90-an itu. Ya makanya kadang dikasih ihala itu arahan. Ya, ini sudah dibahas oleh kami, maka kembali merujuk ke sana. Ya, bahkan sudah dibikin satu PDF khusus fatwa lajnah daimah tentang fitnah apa? Irja. Ya sudah, ya kembalikan sana. Karena terkadang penyebutan nama itu bikin malah gaduh dan seterusnya. Ditambah lagi sekarang di Saudi ada bab hukuman pencemaran nama baik. Ya sekarang ini, dulu nggak ada, sekarang dibikin. Ya apa namanya, kalau dia sebut nama itu bisa langsung diadili, panggil dua-duanya di sidang. Nah, makanya untuk menghindari itu mungkin akhirnya apa? Tidak disebut namanya. Ya banyak kitab-kitabnya para masyayikh itu ketika nyebut nama, cetakan kedua dihapus.
Karena setelah muncul ada undang-undang baru, ya kalau dia sebut nama itu berhak untuk disidang, diadili dan seterusnya. Daripada repot ya sudah, dimana apa namanya? Dihapus. Jadi ada hikmah, ya ada maslahat di sana. Kalau mau itu lihat aja ke belakang, sama persis ya fitnahnya. Nah, ini kan yang jadi rujukan di Indonesia, ya Dr. siapa? Ibrahim Ruhaidi, yang para ulama ketika tes dia S3-nya ditalik, orang ini tidak ngerti masalah udzur bil jahal, ya keliru di dalam memahami apa udzur bil jahal. Karena menurut dia kalau ada udzur berarti tidak boleh diapain? Dikafirkan. Dan kalau sudah dikafirkan tidak ada udzur. Jadi harus ada kolerasi gitu. Kalau ada udzur tidak boleh diapain? Dikafirkan. Kalau sudah dikafirkan tidak ada udzur. Ya, misalkan dikafirkan nih, bisa jadi dapat udzur dia di dunia kah atau di akhirat, bisa jadi. Kalau dia otomatis, kalau sudah dikafirkan tidak ada apa? Udzur. Makanya kan pakai perasaan semua kadang. Kalau kita kafirkan dia berarti nanti kita nggak begini. Nah, akhirnya mainnya apa? Perasaan. Allah ada lagi yang lain? Ya. Kalau imam yang melakukan riya itu tetap sholat boleh sholat apa enggak itu? Riya. Ya imam melakukan riya kan kecil-kecil. Ya. Riya itu tempatnya bukan zahir dia, di hati. Nah kita ubek-ubek hati dia, kan enggak? Ya. Ya, kan kita nggak tahu dia lagi riya, nggak tahu. Ya, apa antum lihat indikasi nih tuh gara-garanya ditaruh kamera tuh di depannya tuh, ya jadi bacanya bagus itu. Ya berarti kita narkan namanya, nggak boleh. Itu kan perkara hati, kita hanya menilai dengan perkara apa? Zahir, ya seperti dia tawasulan, kemudian dia mungkin antum lihat dia nyembelih di mana Cituis, ya, tapi kalau riya masalahnya apa? Hati. Ya, walaupun dia pasang kamera di mana? Di depan, terus nangis misalnya. Ya, nggak bisa juga kita pastikan kalau dia sedang melakukan apa? Riya. Tapi boleh saja kita bilang, barang siapa yang sholatnya riya, nggak sah sholatnya. Gitu. Tapi kan kita sekali lagi tidak dituntut untuk membelah hati seseorang. Kita dituntut hanya menghukumi secara apa? Zahirnya saja. Dan ini sekali lagi, babnya masih mudah nih. Berlepas diri itu bab yang paling mudah. Berlepas diri, bab yang paling apa? Paling mudah dari rukun la ilaha illallah. Ya, nanti kita gabungkan antara surat Zukhruf dengan surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Ya, Ibrahim kan mengatakan innani bara'un mimma ta'budun dalam Az-Zukhruf, kemudian dalam Mumtahanah innani bara'un minkum wa mimma ta'budun. Ada minkumnya. Ya, nah, besok pagi lah insyaallah taala baru kita bahas kalau sholat di belakang orang yang tidak mengkafirkan pelaku apa? Syirik besar. Allah a'lam bissawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Berarti kesimpulannya pelaku syirik besar secara penamaan tidak ada uzur, Ya. tapi hukuman di sisi hakim itu bisa jadi ada uzur. Bisa jadi. Tergantung nanti interogasinya. Terus hukum akhirat serahkan kepada Allah. Ya sudah itu aja. Kita hanya dibebani hukum apa? Dunia, selesai urusan. Dan itu menjadi rukun seorang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, berlepas diri dari peribadahan dan juga para pelakunya. Nah, untuk pelakunya nanti akan kita rinci. Tapi kalau dalam perbuatannya, prakteknya ini wajib kita kufri karena dia rukun. Karena dia menjadi apa? Asas. Besok pagi lah insyaallah lebih detail. Berarti kalau kita lakukan berarti dalam hukum salat berjamaah itu para ulama tidak ada yang mengatakan wajib ya salat berjamaah. Nah, memang dari asal muasal hukum salat berjamaah sendiri sudah khilaf besar. Bahkan jumhur mengatakan mustahab. Terus ambil jumhur aja deh. Ya dari awal aja sudah silang pendapat besar. Ya hukum salat berjamaah di mana? Di masjid. Ya, jumhur ulama rata-rata mengatakan mustahab. Ya, ada yang mengatakan seperti Hanabilah hukumnya apa? Wajib. Yang bilang wajib sendiri khilaf lagi. Fardunya ain atau kifai? Khilaf lagi. Ya. Berarti kalau dia mengatakan kifai, kalau sudah ada yang sholat, yang lain apa? Gugur.
Maksudnya dari awal saja sudah terjadi silang pendapat, terus kita paksain dengan alasan pengen sholat apa? Berjamaah walaupun imamnya adalah pelaku apa? Kesyirikan. Nah, ini kan bodoh namanya. Ya, udah ngaji di sini lama, ya pada rumahnya dekat di sini, nggak mau sholat di sini, sholatnya di sono. Ya, ngapain juga? Kalau Jumatan ke sini malah kocak orang. Ya, padahal baca kitab bareng, kita baca kitabnya Syekh Fauzan. Ya, padahal rumahnya dekat aja di sini. Sholatnya nggak mau di sini. Dulu mau di sini subuh, sekarang nggak mau. Karena sindirin aja terus. Kami ya dasarnya bebel kan. Akhirnya nggak masuk gitu. Di khutbah sendiri ada bahas, fix ada bahas satu pembahasan seputar sholat di belakang apa? Ya pelaku syirik besar. Dengaran dia juga. Cuma sekali lagi hidayah itu mahal. Hidayah itu apa? Mahal. Ya anak kalau masalah furu'iyah ngapain anak keras gitu, anak tegas. Ya, ngapain juga anak ributin orang ngerokok, ngapain emang masalah-masalah begitu ya. Masalah cingkrang atau enggak cingkrang. Oh, bukan berarti nggak boleh dibahas, boleh saja. Tapi kenapa dalam hal itu ya capek-capek pada berantem akhirnya pecah. Ya sedangkan masalah usul lah biasa-biasa aja. Padahal seharusnya kerasnya di mana? Usul. Ya kalau memang dia usuli banget gitu kan, yang paling usul gitu kan. Seharusnya ini. Oh, jangan cuma slogan, usul kencang, furu apa? Slow. Ya, sekarang kita cek usulnya benar nggak? Kacau juga. Ya, justru dia melakukan peremehan terhadap perkara usul karena memang usulnya apa? Ya peremehan dalam furu' berarti memang menunjukkan usulnya yang apa? Lemah, itu rusak. Sehingga bergampang-gampangan. Nasallallahu wasallam. Cukup mungkin bisa dipahami. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.